Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was solihin wat tabi'ina tabi'ina solihina ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa ghairahum, wa khususan ila hadrati abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah kulluhum ajma'in. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubina man ta'allama fi hadzal majlis wa ghairahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Dumateng para rawuh, sebelum kita mulai pembahasan tauhid, mulai dasar sampai puncak la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana, monggo malam hari ini kita tidak ada niat apapun kecuali hanya satu, mendekatkan diri dan untuk bertemu Allah di dalam sisa umur kita. Oleh sebab itu tolong untuk ditirukan niat apa yang secara syariat harus saya katakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ilmi tauhidi liiktirabil lillah wa liqaihi waridhoihi lillahi ta'ala. Saya berniat kepadamu ya Allah untuk panjenengan bimbing tentang ilmu tauhid ini supaya kami panjenengan angkat, panjenengan tarik dateng pangesbone panjenengan, karena panjenengan pun berarti gak ono niat lain-lain. Niat itu nanti akan selaras dengan apa di tengah jalan nanti apabila jenengan
yang punya status sampai tinggal. Status di antara kita itu ada yang di masyarakat itu dihormati karena ilmunya. Udah jenengan parkir dulu. Rasa rumangsa kita yang dimuliakan udah jenengan taruh. Yang punya jabatan jenengan taruh, yang merasa punya harta jenengan taruh, yang punya apapun jenengan taruh. Kita di sini itu laksana orang haji dan umroh. Apa? Pakai ikhram semuanya, artinya sudah ditanggalkan seluruh atribut-atribut atau status-status kita, Pak. Sebab ingat, aku Allah tidak akan mengizinkan satu hamba untuk mendekat dan bertemu aku kecuali dia sudah terbebaskan dari sifat basariyah. Sifat basariyah inilah Pak yang masih melekat di dalam hati kita, akhirnya memunculkan rasa status-status itu. Ini Allah tidak menginginkan. Makanya perlu kami sampaikan yang namanya membenahi perbuatan ruhaniyah. Aslih sulukal qalbika, bagusi, betuli, perbaiki perilaku hati. Perilaku hati ini Bapak Ibu maksudnya adalah al-muradus suluk huwa sulukul qalbi indallah. Yang dimaksud perbaiki perbuatan itu adalah perbuatannya hati, bukan perbuatan jasmani. Sedangkan sulukul qalbil insan naw'ani, perbuatan manusia itu, hati manusia ada dua. Apa? Wahia fahia. Pertama adalah al-maksiyatu, kedua at-ta'atu. Hati ada yang maksiat, hati ada yang taat. Yang dikatakan hati yang maksiat adalah hati di mana menuhankan, ada rasa iman, ada rasa cinta terhadap kullama siwallahi, terhadap apa yang disebut selain Allah. Ini berarti maksiat. Apa perkara selain Allah kok ya di situ ayyakuna fi qalbika imanun, maka ini hukumnya syirik, nggak boleh. Iki maksiat. Lah yang taat bagaimana? Kebalikan. Hati panjenengan di dalam fi kulli ahwal, dalam setiap keadaan selalu mengesahkan Allah. Bagaimana caranya nanti biar jenengan gak sering jatuh? Nanti ada sistem yang harus kami katakan, dan itu pun berat, tapi nanti tidak akan jadi berat bagi Anda kalau betul-betul mengikuti petunjuknya. Apa petunjuknya nanti?
sesuai dengan petunjuk di dalam khalwat itu bagaimana nanti, jenengan jangan keluar dari itu. Kalau tidak boleh memuja pada makhluk, jangan lakukan. Kalau tidak boleh mencintai makhluk hati, jangan lakukan. Dan itu akan mudah tidak Anda lakukan manakala Anda nanti akan melakukan wirid atau aurat yang Anda butuhkan, bukan Anda wajibkan. Itu sebagai kebutuhan, harus dilakukan. Nanti akan kusampaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah sebagai pembukaan kita membenahi perilaku rohaniah. Urusan pembenahan perilaku jasmaniah itu mulai awit kita kecil, Pak. Mulai kita sejak akil balik itu sudah diajarkan untuk membenahi perilaku jasmani, yaitu al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Nah sekarang ayo kita sama-sama untuk memperbaiki perilaku rohani dengan bentuk ani'budullaha wajtanibut taghut. Inilah risalah mulai zaman Nabi dan Rasul siapapun tidak pernah berubah risalah ini. Mencondongkan, mentauhidkan ilahukum ilahu wahid, lalu wastanibut taghut, menjauhi hati dari selain Allah. Bon niki mboten nanti berubah, tidak berubah sedikit pun, geser sedikit pun risalah tentang masalah tauhid mulai zaman Nabi siapapun sampai akhir zaman pun gak akan berubah. Walaupun bahasanya sering berubah, jatuh ke tanah Jawa akhirnya berbunyi manunggaling kawula Gusti. Iki jatuh di orang Jawa. Kalau jatuh orang Banjar itu lain lagi, bahasanya di Madura lain lagi. Tapi kumpul jadi satu di dalam Al-Quran semuanya adalah litauhidillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinit tauhid. Di sini Pak Bon, itu sebagai pembukaan mawon. Monggo kita masuk pada bab yang pertama. Bab pertama muqaddimah sudah. Kita langsung masuk dalam kitab Menuju Makrifat, Jalan Rahasia Menuju Makrifat Allah, di jilid pertama. Bab masalah mengapa kita harus bertauhid. Limadza yajibu alaina tauhid, mengapa kita harus bertauhid? Mengapa? Jawabannya satu, karena supaya ruh sampean kali ruh yang terdapat pada diri kita lekas dibebaskan Allah dari belenggunya hawa nafsu. Sebab karena belenggu inilah Pak, hati siapapun, rohaniah siapapun tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Walaupun Anda alimo koyo opo ilmu Quran, sampai hafid, bahkan hafid walak-walik. Walak-walik itu ya apa? Umpama awak dewi maca bismillah tidak diawali bismillah, mulai belakang dulu, rohimnya munggah nang bismillah, itu namanya bolak balik.
iku biasanya teman-teman sing ning pondok biasae nadom amriti wolak-walik, nadom alfia wolak-walik. Ada teman saya yang seperti itu. Ada. Kalau saya sendiri apal situ gak. Ada. Aku punya teman Pak, kalau nggak salah itu anak Medan, Sumatera. Itu ketika saat setor itu ya, kan setiap minggu itu kita setor Pak, setor pada Mas Sayeh itu bolak-balik. Kalau saya mesti kejejer, artinya nggih saya maju tapi diem. Lho son kok diem, mboten saged bunyi, kok iso gak iso bunyi, oh gak apal. Resikonya apa? Dijejer. Dijejer itu diteke Pak, ditakzir ya di kelas yang lain. Misalkan saya sanawiyah dikirim dipaket ke aliyah, lho piye gak kenal ya wis ben malu ngoten lho. Ngoten niku. Udahlah. Ini termasuk, maksud saya adalah perilaku jasmani. Nah sekarang kita tidak berbicara itu, kita berbicara perilaku rohani. Perilaku rohani gak butuh sampai pinter maca Quran, enggak. Sebab banyak yang tanya, saya nggak bisa ngaji alif bae, nggak tahu bagaimana bisa diterima di JB apa enggak. Hati saya itu pingin untuk mengenal Allah, silakan. Dan itu memang yang diharapkan oleh Allah, tidak karena siapa-siapa. Apakah harus paham hadis? Enggak. Berbicara masalah membenahi diri lewat jalur tauhid, ikut tidak butuh jenengan pinter maca Quran, pinter maca kitab, ngerti tajwid, ngerti ilmu alat, ngerti ilmu fikih, enggak butuh. Karena apa? Simple. Ruh bagaimana cara bisa untuk mengesahkan Allah, dan ruh itu meninggalkan selain Allah. Hanya itu, sangat sederhana. Dan Allah memberikan fasilitas berupa thoriqoh dua, apa? Ibadah murni dan tidak murni. Itu fasilitasi. Untuk mengamalkan ayat yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya menyembah, itu di situ. Tapi jikalau ruh tidak dibekali ilmu tauhid, ya gak bisa. Pemahaman ilmu tauhid gak bisa. Jadi ruh itu nanti akan bisa lepas dari belenggunya nafsu. Ruh harus hatinya ada nur tauhid. Lah nur tauhid ini Allah nyalakan di dalam hati seseorang karena hati seseorang membuka hatinya tentang ilmu tauhid. Bisa dipahami ya? Sebab tidak semua orang Pak hatinya mau terima ilmu tauhid ini. Gak semua orang mau menerima ajaran sejati itu, tidak semua orang. Gak semua orang. Bahkan miturut kisah dan nas Allah di dalam Al-Quran, mohon maaf sebelumnya, justru mereka yang banyak status itulah yang tidak mau. Sebab apa? Sebab kadung merasa senang bercinta dengan status.
Inilah sehingga Allah katakan peringatkan terhadap golongan kita yang seperti ini lewat surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kau akan jauh dari Allah, hakikatnya ruhmu manakala kau terjebak di dalam apa yang didorong oleh nafsu, yaitu kesenangan terhadap bangsa duniawiyah. Ya statusnya duniawiyah. Wa yastahibbuna lan podo ndorong sapa mereka hayatat dunia, hatinya supaya jatuh terhadap kesenangan dunia. Jadi status itu kabeh ku kesebut kesenangan dunia, Pak. Sekarang lepas dari ilmu yang selain daripada ilmu yang Rasulullah maksud, apa? Ilmu tauhid. Selain ilmu tauhid, itu banyak ilmu. Terlepas dari ilmu ini, contoh ilmu tauhid. Jenengan paham tentang ilmu tauhid, bahkan mahir dalam mensikapi dan menyampaikan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, karena panjenengan paham tentang kitab. Syekhul kalamnya juga fasih, nahwu sorobnya fasih, akhirnya muradnya Anda tahu, tapi tidak mau mengamalkan, mempraktekkan dengan bentuk uzlah. Apa akibatnya? Terima gak terima silakan, tapi iki konsekuensi. Apa? Mesti Anda kedorong terhadap kesenangan dunia. Berarti statusmu sebagai kiai, ulama tasawuf, hatimu masih condong suka dipuja orang lain. Loh, ini termasuk duniawi ya. Hati-hati. Sebab di antara jenengan ini pasti nanti akan Allah tunjuk untuk menyampaikan. Itu pasti. Kok bisa saya katakan pasti? Karena saya sendiri ya gak terus-terus di dunia. Suatu saat saya ya akan bongko. Jenengan juga akan menututi wafat jenengan. Dan di situ jenengan pasti nanti akan diperintahkan Allah untuk menyampaikan, supaya hati jenengan tidak masuk di dalam apa yang ku maksud. Setelah jenengan baiat, udah jenengan wajib terus menerus untuk mensterilkan hati jenengan, supaya tidak ada lagi belenggu dari nafsu, dengan bentuk kholwatnya itu ditekan. Baik kholwat ibadah di dalam murni maupun yang tidak murni. Udah, nanti jenengan ati wis gak gampang bisa kepancing lewat pujaan masyarakat. Jadi yang pertama kita belajar tauhid untuk jenengan iki bisa lepas dari belenggunya nafsu. Rantai ini iki bisanya lepas pertama dengan ilmu, lalu jenengan amalkan, praktekkan, baru di situ Allah melepaskan. Kalau jenengan sudah dilepas, ruh ini pasti akan bisa sampai pada Allah. Artinya Allah akan menjemputmu di ngersoni Gusti Allah. Laksana saya
apabila saya itu masih aja diri saya, tubuh saya dirantai oleh Pak Kades. Biasa sing ngerantai Pak Kades, Pak Kades nih ono warga sing apa namanya nek ngarani stres ngene iku ya, ngamuk biasa iku sing ngerantai Pak Kades ambek Babinsa, Babin Kamtibmas. Mengapa dirantai? Ngamuk dirantai. Besok keadaan dirantai, saya disuruh berangkat ke Malang, tapi rantainya tidak dilepas. Saged ndugi Malang? Boten saged. Sama jenengan, ruh kita, hati kita dirantai nafsu lewat kesenangan dunia. Sebetulnya itu sing rantai Gusti Allah. Kalau kita cari sumbernya loh ya, cuman ditampilkan mengapa nafsu seakan-akan yang merantai, padahal sing rantai itu Gusti Allah. Berhubung kami hati tidak mau menerima dinu tauhid atau menolak bahkan menghujat tentang ilmu sejati atau ilmu tauhid, maka Gusti Allah ngerantai dengan bentuk koyok-koyok nafsu sing ngerantai. Udah, buktinya pun di wazuyyina linnasi hubbus syahawah. Lagi sing ngerantai sapa nih Kak Gusti Allah. Dihadapkanlah kita lewat kesenangan dunia, iku bentuk ujian Allah. Tapi berhubung kita itu tidak mau menerima ilmu sing buat untuk mendeteksi perkara-perkara di mata Allah ini yang enggak baik atau baik, kita tolak. Akhirnya kita hanya melihat kesenangan hanya satu sisi aja. Akhirnya apa? Hati semua kita Pak ngalami seperti itu. Cuman aja sampai mati ataukah sebelum mati sudah menyadari. Kalau sudah menyadari lalu belajar ilmunya dan lalu melaksanakannya, maka bagi golongan ini sudah enggak berlaku yang namanya rantai yang bisa membelenggu. Bapak Ibu hadirin, nah satu-satunya cara hati supaya bisa lepas dari ketergantungan nafsu lewat duniawiyah, ditawarkanlah Allah pengajaran tauhid ini, baru jenengan terima. Makanya enggak ada alasan saya tidak menghormati tamu Allah. Tidak ada alasan harus saya terima. Khusus di dalam sasi Ramadan open house, saya setiap ngaji tak open. Biasanya hanya Sabtu ya dah. Bagi jamaah yang ingin konsultasi yang bermukim, bisa habis ngaji taraweh ini langsung bisa komunikasi. Tapi cuman tak kasih 1 jam aja, nggak banyak-banyak. Oke, kita akan ngaji juga habis subuh, nanti juga habis asar. Tadi sudah saya status jadwalnya, urusan khatamnya kapan, urusan Allah. Bon, iklam ngerti yo sirah ayuhal insanu atine menungso, innana sak temeni kita fil asli iku ghairu maujudin. Asli nih kita iku gak maujud. Aslinya kita manusia itu tidak wujud. Maujudun utawi wujude menungso kabeh iku li annana maujudu bil maujud. Wujude sebab diwujudno sing wujud.
Siapa yang wujud? Wahwa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Urip ning awak sampean iku lho. Jadi Allah itu tidak hanya membiarkan menciptakan tok ndak. Urip iku gak mewujudkan tok enggak, dadi ngeramut wujute. Artine Allah tidak hanya memberikan terhadap kita sebagai makhluk nikmatu ijad, akan tetapi juga memberikan nikmatul imdad. Ijad itu apa? Nikmat penciptaan jenengan kali kula. As-Saff 96. Wallahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum, menjadikan kita sebagai makhluk diciptakan. Allah lah yang menciptakan kita sebagai makhluk. Tapi juga wa ma ta'malun, dan Allah juga melayani ngeramut kewujudane. Ini sing dimaksud nikmatul imdad ya. Kalau ijad jenengan belum diciptakan, belum wujud, itu namanya ijad ya. Bisa dibuka di dalam kitab Hikam. Nikmat ada dua, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Ijad penciptaan, prosesi ya Allah, ngeten prosesi. Iki berhubung kita bicara dengan saudara-saudaraku yang di dasar Pak, ya tolong yang sudah senior ya manuto lewat dasar. Artinya ya ojo langsung dikampleng ndukur, ya munyeng-munyeng kok. Dasar sih ngeten dulur. Bapa lan biyung, ayah dan ibu itu punya hajat. Ini prosesnya Pak. Allah menggiring bapa lan biyung untuk melakukan hajat. Pun paham ya? Yes, gak tak tegesno nek paham. Lah, ketika bapa lan biyung, bapak lan emak, ibu lan bapak itu melakukan hajat, maka inilah proses bentuk Allah akan meletakkan nikmatul ijad. Wis. Di situ ada Nur Muhammad, Pak. Wiji yang terjadi di dalam hidup. Kalau bahasa Quran namanya nutfah ya. Sulbi wattaro sulbi. Jadi di dalam nutfah mani itu ada sulbi. Wong syariat nek sulbi ku bekas niki senes. Sulbi ku Nur Muhammad yang ada di dalam nutfah. Nutfah itu mani. Artinya di dalam mani itu ada embrio anggaran cara biologi, ada sel. Ya ini kesebut Nur Muhammad. Tanpa ini loh ya, nggak akan wujud jenengan kali kula secara fisik niki, nggak akan. Ada nutfahnya, tapi nggak ada Nur Muhammadnya. Tetap bahasa logika tidak akan pernah bisa wujud manusia. Anak yang disebut anak. Ada istilah isyarah yang berbunyi gini, Pak. Mungkin jenengan pernah mendengarkan. Allah menciptakan dunia saisine iku sebab karena adanya Nur Muhammad. Tanpa Nur Muhammad, dunia seisinya nggak akan diwujudkan Allah. Lah kita sebagai orang syariat tujuannya Nur Muhammad itu kanjeng ya wis. Diapakno maneh. Lah wong syariat ngono ya wis diyani aja gak gegeran.
Padahal Nur Muhammad itu adalah wiji kang dumadi saklebete urip. Bahasa Indonesianya, bahasa kitabnya adalah wiji calon yang ada di genggaman Allah. Makanya bahasanya Quran ini kan gini, wa nafahtu, dan kutiupkan ruhku. Lah niki perdebatan di kalangan ulama ahli syariat tentang masalah ruh. Apa? Ya, ruh itu ada yang mengatakan makhluk. Sehingga wa nafakhtu itu tidak diartikan meniup, enggak. Tapi kuciptakan. Jadi kholaqah. Jadi memakai makna kholaqah. Ya gak salah, itu pandangan syariat. Wis nganut ae. Jadi sing wis senior, wah yo gak son keliru. Ya jose iki prosesi ngoten. Cek gak kabur wong-wong iki ngoten. Ya langsung diomongno, aku Allah buyar iki wis mari ngajine ngoten. Mari ngajine. Kita harus melalui beberapa proses, Pak, ya. Yes. Ada ulama ahli tasawuf mengatakan tentang wanafahtu itu, ruh itu bukan apa? Bukan makhluk. Laksana gini. Iki ada apa? Di dalam sini ada pasir. Terus pasir itu saya jumput, tak ambil dikit, tak keluarkan dari tempatnya ke tempat yang lain. Pertanyaannya, apakah pasir yang sudah kuambil dan kuletakkan di tempat lain, apa bedanya dengan pasir yang ada di tempat ini? Inilah ulama ahli tasawuf mengatakan nggak ada bedanya. Tapi maksud tidak ada bedanya adalah tidak ada dua. Karena apa? Karena posisi pasir yang ada di tempat lain itu sudah kembali kepada asal yang disebut wa inna ilaihi. Artinya orang kalau ruhnya itu sudah kembali kepada Allah, ditarik Allah, kan sudah fana makhluknya, fana. Nama ruh nggak ada, nama jasad yang nggak ada. Intinya seluruh nama makhluk ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di jagat langit dan di jagat bumi itu fana. Inilah prosesnya jenengan. Bisanya kefanaan ini halus melalui muraqabah. Artinya muraqabah, Anda itu bisa masuk di dalam makom muraqabah syaratnya jenengan ini harus dididik tauhid dulu. Sebab definisi alam muraqabah, makom muraqabah adalah hati sudah merasa Allah dekat tapi belum bertemu. Sebelum muraqabah kan kita golongan orang abid, orang ahli ibadah, cuman jasmania saja, tidak mau memikirkan kondisi ruhaniyah kita. Itu disebut abid. Lah sekarang sudah tidak abid, jenengan iki sudah ditarik Allah ning alam muraqabah. Sebab jenengan ini sadar betapa pentingnya ilmu tauhid itu untuk melepaskan diri dari belenggunya nafsu. Wis, apa yang harus dilakukan golongan orang-orang yang ada di muraqabah ini? Kalau bahasa kita disebut salik, orang yang sudah mengadakan ruhnya perjalanan menuju Allah. Barulah Pak di sini akan Allah masukkan yang namanya makom fana.
makom di mana seluruh selain daripada hidup itu sudah tiada, nggak ada, termasuk diri kita tadi, nama ruh nggak ada. Lah disinilah waktu-waktu di mana orang ini apakah ditarik Allah di dalam alam fana itu ruhnya fakot atau ma'a aklihi, saakali apa ruhnya saja. Kalau saakali lho Pak, jenengan secara akal wis gak tahu iku istri aku, suami aku, anak aku posisine iku pakai baju apa ndak. Intinya orang ini akan disebut oleh orang-orang golongan abid, golongan am, jenengan ini orang gendeng, orang jadab nih lho. Apalagi ngamuk, mboten enten orang jadab yang ngamuk ya ora enek. Apalagi mencelakai orang lain, nggak ada. Dan ada orang katanya gendeng ngamuk, berarti gendengi krono bisa jadi ditinggal istrine, stres. Iku bukan jadab tapi stres. Kadang-kadang loh Pak, kita nggak mampu akal ini menghadapi kondisi dikarenakan anak semata wayang mati, stres. Kadang-kadang kita mikir ekonomi, utang nggak selesai-selesai juga bisa stres. Loh, ini bisa jadi. Cirinya ada di situ. Nek ono wong stres ngamuk berarti sutris. Nek wedok sutria. Nek ono wong gendeng tapi gak ngamuk menengahi jadab. Wis cara syariate gak kanggo balas. Itu. Apakah kita akan dimasukkan situ? Diincipi? Bisa jadi. Lu zaman gak usah wedi. Lah apa takut? Lah wong iki wis memang konsekuensi ruh apabila Allah tarik di dalam makom fana memang begitu. Tapi yo mboten terlalu lama-lama Pak, paling bu setahun bu ya apa gak ndak nyopo wong setahun ya bisa jadi loh. Bisa jadi jenengan ini hanya hitungan jam, hitungan menit, wis urusan Allah. Sampai napo melok mikir urusan sing wis dipikir Gusti Allah. Gak usah mikir lapo, gak usah. Sampai tetep wis ikuti petunjuk khalwat mawon, ikuti, hanya itu aja. Lah konsekuensi orang yang ditarik Allah ning makom fana itu bisa jadi hanya ruhnya biruhin fakot, ruhnya saja, akalnya enggak. Kalau ini sih orang awam enggak akan tahu kalau jenengan iku waline Allah, enggak tahu. Orang lain enggak tahu kalau hatimu itu sudah kefanaan selain Allah. Akal masih waktu kerja ya kerja, waktu apapun ya sudah seperti biasanya pada umumnya orang lain. Kita nggak bisa milih Pak di antara dua ini. Mengapa harus saya tuduhkan, beritahukan ini supaya besok jenengan gak kaget. Memang ini perjalanan yang harus kita alami. Sebab setelah jenengan ini digodhog di dalam makom fana, pasti jenengan sak langkah ditarik Allah ning alam makrifat. Udah habis itu mati yo gak apa-apa.
penak pun, bebas pun. Ibarat jenengan ini sudah menjadi burung yang sudah tidak tersangkar, bebas kemana-mana. Ini artinya alam langit itu sekarang Pak dibuka dening Allah. Lah kita mau nggak untuk masuk melewati hijabnya langit itu untuk ke mustawa? Ini dibuka oleh Allah. Raimuson koyok ruhai. Sampai nek tak omongi alam langit iku penyonone alam langit ndukur iku wae. Raimu ngono duduk. Bukan, sing tak maksud alam langit itu alam yang ada di dalam hati Anda. Buktinya mana? Ilmu tauhid apa yang disampaikan ini jenengan ngerespon, kok gak ngerespon, gak kira tutuk kene sampean. Wis ngono mawon. Tondonnya ada di situ. Gak kira Pak. Anda jauh-jauh dari Malang, bahkan dari luar Jawa. Ada yang dari luar negeri enggak? Aku belum tanya pengurus. Nanti pengurus habis taraweh, habis ngaji kumpul di dalam mengke. Pengurus ada yang perlu kami bicarakan. Tadi sebetulnya habis asar, tapi aku keturun sampai kate maghrib terus pun dimelih ngoten. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi yang ku maksud alam langit iku alam sing ono njero ati sampean. Buktinya Anda membuka sudah hati. Inilah berarti kesempatan bagus kita dari sisa umur kita gunakan ruh dalam perjalanan menuju dan bertemu Allah. Jenengan mengke mesti dikasih Allah buruk. Ya. Pasti dikasih Allah buruk. Lewat buruk itulah kalau Kanjeng Nabi didhawuhake datang Kanjeng Nabi hanya ditempuh satu malam. Apa pengertiannya satu malam? Apa sewengi itu? Satu malam itu adalah satu jangkah, Pak. Makanya mengapa dikatakan Lailatul Qadar itu ning sasi Ramadan terus lebih bagus min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Itu sesuatu yang tidak bisa ditempuh oleh orang-orang am, tapi orang khos bisa tempuh itu. Bisa tempuh. Karena apa? Karena rantainya tidak terikat sudah. Ruhnya orang khos sudah tidak terikat oleh kepentingan hawa nafsu. Kalau kita golongan orang am sih terikat, ya nggak bisa. Sampai habisnya zamannya orang hamil lebari wong meteng yo ora iso. Hatta zurtumul maqabir yo juga nggak bisa. Tapi bagi orang-orang yang khos maka dialah yang ditakdirkan Allah untuk bisa ngalami Lailatul Qadar. Itu maksudnya Lailatul Qadar, aslinya di situ. Berarti bagi orang khos Lailatul Qadar perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Lho ngoten lho. Berarti Lailatul Qadar juga berlaku setiap saat dan waktu bagi golongan khos. Tapi bagi golongan am nggak bisa, Pak. Walaupun didatangkan Lailatul apa namanya bulan suci Ramadan lah, tetap nggak iso. Mboten saged, tidak bisa. Karena apa? Jiwanya masih terikat dengan dunia atau perkara selain Allah. Berupa apa? Surga, pahala. Oh, pahalanya lebih bagus daripada 1000. Kok aku oleh misuh tak pisui? Nggih. Ora iso sik diikat ambek selain Allah. Berupa apa? Berupa ya surga atau pahala iku melupa mengikat. Ning ora paham.
sebab ora paham dirinya tidak mau untuk menerima ilmu tauhid ini. Khalaqallahul insan min unsuraini. Gusti Allah menjadikan manusia itu dari dua unsur berupa apa? Jismani wa ruhani. Fal jismu iku khalaqa min jauhirit turab. Qala Allahu ta'ala fi suratil mu'minun. Gusti Allah ndadekno menungso iku ana dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani Allah jadikan dari saripati tanah. Ya ta? Apa saripati tanah? Nggih, mohon maaf bapak emak yang makan. Kok tanah? Iku piye maksudnya? Pari ditandur dalam tanah, gitu, asalnya gitu. Terus muncul buah beras. Loh, beras inilah yang dimakan oleh bapak ibu. Itu namanya saripati tanah. Lah di dalam saripati tanah itu ada sulbi atau Nur Muhammad. Itulah yang membentuk nantinya Nur Muhammad di dalam diri seorang bopo yang disebut nutfah. Nutfah. Makanya jenengan wong lanang nek kepingin gak ngacengan ya, sing betah luwe. Sing betah luwe. Aku gak ngomong ibu. Nek ngomong ibu, Bu, jenengan ben gak liar nafsu syahwat jenengan. Lho ana lho Pak wong wedok iku pisane mboten purun njaluk ping 5. Lho. Lho kok iso son cocotmu ngomong ngalami dhewe. Lho nggih wonten model kaya ngoten niku nggih. Pun pingin gak liar Bu, iya sing betah luwe. Ngoten loh, iku sumbernya dari itu. Bon, Gusti Allah dawuh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, wa khalaqal insana min sulalatim min tin. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dari tulang sulbi atau dari saripati tanah. Jadi sing dimaksud saripati tanah itu adalah Nur Muhammad. Sing dimaksud Nur Muhammad itu adalah ini tadi loh. Paham ya? Allah, Nur Muhammad, Roh Insanul Kamil. Ini proses inna lillahi. Sekarang wajib wa inna ilaihi dihilangi. Insanul Kamil hilang, roh hilang, Nur Muhammad yo hilang, atau Nur Ma'rifat iki hilang, kantun urip. Udah. Ini yang dimaksud ma'rifat. Ini yang dimaksud makom ma'rifat, atau dikatakan ruh itu sudah kembali kepada Allah. Paham ya? Niki kesimpulannya kholwat mengke. Kesimpulannya kholwat ini. Tapi saya harus katakan apa yang harus jenengan alami ketika si salik kholwat menuju usul datang Allah, itu alam fana. Di situ akan dibukakan bisa jadi alam kasaf, banjur jenengan difanakan masuk di dalam makrifat. Intinya Anda akan berhasil apa tujuan solo Anda bila mana diawali dengan wa aslimu lahu, bidayah jenengan iku wa aslimu lahu. Sebab bidayah kalau benar, nihayah mesti benar. Bidayah gak benar, nihayah tujuan sampean gak tercapai. Si salik oleh suluk bisanya wusul, berhasil iki nihayah
akhir. Awal bidayah ini kudu benar. Bagaimana bidayah yang benar itu? Ketika jenengan setat suluk dzikir wis lepasen egoisme Anda. Jangan ngaku-ngaku diri Anda yang bisa zikir, bisa kholwat, bisa apapun, bersuci diri, melepaskan dari rantai ini nafsu. Udah lepasen. Cukup kita itu beretika pada Allah. Apa etika kita? Tetap merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai satu-satunya sang pelaku atas segala-galanya yang ada kaitannya dengan kita. Udah itu aja. Nantilah jenengan akan dibimbing sendiri Pak ambek Allah. Bukan klason moro-moro nangarepe sampean kholwat iku gendrowo. Bukan klason atau kita punya mursyid, bukan mursyid itu yang bisa membimbing kita ketika saat berjalan di atas jalan Allah menuju ke wusul, bukan. Hanya Allah. Ojo percaya sampai nek ono mohon maaf lah saya tegaskan mesisan biar sing muring-muring mesisan tambah muring bukan mursyid menungso iku sing bimbing jenengan kali kula. Lebih-lebih perkara ketika saat suluk niki mboten enten mursyid iku napa nggih tilem jengkelang nang omahe dhewe-dhewe mboten Pak. Sampeyan aja percaya. Aja percaya. Saya katakan seperti ini untuk memurnikan tauhid Anda. Biar tidak ada Anda itu berserikat, bersekutu, menyekutukan Allah. Anda yang merasa tersinggung, muring-muring ora apa-apa. Tapi aku njok sepuro dhisik. Dene gak nyepuro, ya wis urusanmu.